Nah, teman-teman, kali ini kita dari komunitas sharing pasien sehat ingin bercerita tentang autoimun pemphigoid bullosa. Itu adalah autoimun yang menyerang kulit. Jadi kulitnya itu akan muncul cairan-cairan gitu banyak sekujur tubuh. Dan kali ini sahabat kita Pak Indra mau sharing kepada teman-teman pengalaman beliau bersama keluarganya sudah sembuh dari pemphigoid bullosa. Mungkin yang Anda sedang mengalami pemphigoid bullosa bisa terbantu dengan cerita dari Pak Indra ini. Oke teman-teman semua, mari kita simak penjelasan dari Pak Indra. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indra, saya akan berbagi mengenai penyakit autoimun dan self healing. Saya berbagi ini berdasarkan pengalaman yang menderita itu anak saya, anak nomor 2 saya perempuan, namanya Puspa. Itu terkena autoimun pada tahun 2016 bulan 7. Awalnya gejalanya panas, dia seiring sehari itu panas gak turun-turun, sampai timbullah seperti cacar bintik-bintik di badan, ya kan. Cek ke dokter, dipikir karena cacar, ternyata bukan. Lama-lama benjolan seperti cacar tadi berakhir tadi besar sampai besar, membesar bahkan seperti janggut ini, seluruh tubuh full. Kita panik, penyakit apa ini, bukan cacar. Kita bawalah ke Pelni. Pelni kita bawa, dokter di Pelni bilang coba sarankan di biopsi ke Cipto Mangunkusumo, kasih rujukan ke Cipto untuk biopsi. Dan setelah di biopsi, hasilnya itu dinyatakan positif autoimun jenis pemphigoid bullosa yang mengenai kulit. Saya sendiri belum nyadar penyakit autoimun apa. Setahu saya autoimun itu lupus gitu loh, dan ternyata autoimun itu banyak macam. Ya akhirnya dengan bersyukur saya terima, alhamdulillah. Mungkin ini teguran bagi saya, Allah masih sayang sama anak saya. Pada klimaksnya akhirnya di bulan November anak saya dirawat 1 bulan penuh di rumah sakit daerah Ciledug dengan kamar khusus. Boleh dikatakan ya kamar VIP, tidak boleh digabung dengan lain, karena kalau digabung yang tertular itu nanti anak saya oleh penyakit lain, bukan orang lain tertular oleh penyakit anak saya. 1 bulan full dengan macam-macam obat, dari Dapson, MTX, segala macam, gak ada yang cocok. Malah obat keras itu menghantam lagi, kena ke bagian dalam anak saya lagi, saking keras obatnya. Saya sempat putus asa, cuma saya berdoa lagi, ya Allah, Tuhan menciptakan penyakit, pasti Tuhan pula yang punya obatnya, selama kita yakin. Selama pengobatan itu tanpa diduga saya berkenalan, bukan bertemu ya, bertemu sebelum dengan Mas Gumilang. Saya berkenalan lewat Mas Gumilang lewat sosial media. Dia membesarkan hati saya, bisa sembuh kok Pak, sebab Mas Gumilang sendiri mengalami. Bisa sembuh Pak, selama ada keyakinan diri kita untuk sembuh. Yuk kita coba. Dia menggunakan, awalnya bukan dibilang self healing, cuma bilang banyak istirahat, makan buah, ya kan. Akhirnya turutin, dan saya sarankan kepada anak saya terapkan ke anak saya. Sambil saya terapkan ke anak saya bilang ke anak saya, yakin kita bisa sembuh, Tuhan pasti ada obatnya. Selama kita yakin mau sembuh, jangan bilang penyakitnya, dibilang nggak sembuh. Saya terapkan anak saya dengan istirahat yang cukup, minimal 8 jam sehari, minimal, lebih syukur. Ada waktu istirahat, terutama malam ya, jam 8 malam udah mesti tidur, bangun pagi lagi. Banyakin asupan buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan. Sayur apapun boleh, makan sayuran bagus, buah-buahan. Hindari yang namanya gandum gitu, kayak contohnya roti-roti, bretok, sayur roti apapun hindari dulu,
ya kan. Sama di bawah itu kan kita minum asupan suplemen. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya terapkan itu yang bisa dibilang self healing sekarang ya. Self healing itu alhamdulillah obat-obatannya tadi Dapsone keras, MTX keras turun jadi metil. Ya mungkin kandungannya sama ya. Mas tahu saya sih antara metil, Dapsone dan prednisone itu kandungannya sama. Cuma kan hanya satu obat paten itu branded, yang ini metil tuh bisa dibeli di generic dengan harga murah. Padahal kandungannya itu metil prednisone sama. Termasuk keras juga yang bisa di ginjal itu nggak bagus. Di pakai metil prednisone itu lama-lama turun dari dosis 12 sampai sekian turun. Akhirnya sampai lepas. Saya itu kontrol itu sama dari tahun 12 sampai terakhir kemarin kontrol sudah tidak kontrol, tidak, dokter bilang udah Pak selesai kontrolnya. Mudah-mudahan tidak apa-apa lagi. Saya bersyukur alhamdulillah sama sekali. Ya semoga selamanya. Saya juga berpesan kepada teman-teman semua, saudara-saudara yang menderita autoimun, ya kan, yakin bisa sembuh, yakin. Sekali lagi, Tuhan menciptakan penyakit, Tuhan juga yang mempunyai obatnya. Tapi dan kita berkeyakinan untuk sembuh, insya Allah sembuh, Tuhan kasih jalan. Dan seiring berjalannya itu, kita jalan terapi yang self healing ini, istirahat yang cukup, asupan buah yang cukup, asupan sayur mayur yang cukup. Semoga share ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, saudara semua. Saya yakin dan saya mengalami, anak saya sekarang terakhir kontrol minggu lalu bulan Agustus tanggal 26, ya kan, terakhir kontrol dan dinyatakan bapak sudah tidak kontrol lagi. Nggak apa-apa Pak, anak bapak sudah sembuh kok, bagus. Sekali lagi, ayo kita yakin kita bisa sembuh. Mari kita jalani self healing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.